الرحيم طبتم وطاب منشأكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعنا الله وإياكم الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا السلام عليكم الله بارك الذي بك مشفى خصنا وهبانا ومعارك الأطهار ما دين سرك الأسماء فومسفون النجاة إيمانا وعلى آله معدن سرك الأسماء فومسفون النجاة إيمانا أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أبل الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah ya, sebelumnya apa kabar semuanya ya, semoga senantiasa sehat selalu. Bagaimana puasanya ya, tetap semangat dan tetap selalu sama-sama eksis ya, tetap sama-sama eksis di puasa kita walaupun masih berada di era pandemi seperti saat ini ya. Kemudian kita sapa juga kedua pemateri kita ya, Mas Anang dan Mas Yudo. Masya Allah ya, pada sore yang berbahagia ini kita kedatangan dua tamu luar biasa ya, sahabat Himpas semua dimanapun berada ya. Ada Mas Tauhid Komaroyuda dan juga Mas Anang atau Ustadz Anang ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Mas Tauhid Komaroyuda, apa kabarnya Mas? Suara saya terdengar? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Kemudian Mas Anang, apa ada? Ustadz Arif Anang Mas Duki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menawar CD ini nih, CD Anang, Masya Allah ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, alhamdulillah dua tamu kita ya, dua tamu yang sangat kita nantikan ya, dauhnya dan juga nasihatnya, sharingnya pada sore yang berbahagia ini telah membersamai kita ya, sahabat Himpas semua dimanapun berada ya. Makanya setelah ini kita ingin lebih ke arah diskusi sih ya, Mas Yuda dan juga Ustadz Anang ya, lebih ke arah diskusi, sharing, enjoy, yang kita nggak terlalu formal seperti tausiah atau ceramah, enggak ya, karena sudah sore juga dan saya rasa akan lebih nyaman, akan lebih enjoy apabila kita diskusi dengan saling bertukar pengalaman, terkhusus dari dua pemateri kita ya, terkait dengan gimana sih ya usaha mereka untuk tetap bisa berpuasa dan untuk tetap bisa menjalankan amalan-amalan ketika berpuasa di bulan Ramadan ya, khususnya di negara sana, di dua negara sana, yaitu di dua negara yang culture-nya sangat berbeda ya. Yang satu di Timur Tengah panas ya, yang satu di negeri ginseng di Korea Selatan. Ya Allah ya, sangat luar biasa ya. Maka setelah ini teman-teman semuanya dipersiapkan pertanyaannya ya, semoga menjadi ibroh atau bisa menjadi sebuah istifadah bagi kita semua ya, pengalaman dan tentu juga dauh-dauh dari beliau untuk kita semua ya, terus agar Ramadan kita ya di tahun ini berkah ya, terkhusus juga bukan cuman Ramadan kita tapi maklumat kita, wawasan kita, pengalaman kita bertambah ya, tentu juga silaturahmi kita, relasi kita ya. Oke ya, kalau nggak di stop nih moderatornya akan terlalu panjang lebar ya untuk membuka acara kita pada hari ini ya. Tentu di negara lain itu banyak tradisi-tradisi yang tidak ada di negara kita, dan banyak juga tradisi-tradisi di negara kita yang tidak ada di negara lain. Banyak hal. Contohnya nih ya teman-teman ya, kalau di Indonesia kita sudah sangat-sangat biasa dengan yang namanya halal bihalal ya. Kalau di Mesir ya, Ustadz Anang itu nggak ada yang namanya halal bihalal ya. Kenapa? Wah, ini Ustadz Anang perlu menceritakan kenapa sih di Mesir itu kok nggak ada halal bihalal. Mereka habis sholat Id ya udah pulang, nggak ada yang namanya salam. Ustadz Anang dan juga Ustadz Tauhid Komaroyuda ya, terkait dengan pengalaman beliau ketika menjalani
ibadah puasa di bulan suci Ramadan di negara-negara yang sangat jauh di sana. Oke, kita mulai diskusi kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama ya, kita tujukan untuk Ustadz Tauhid Komarayuda dan juga nanti Ustadz Anang. Ya, Ustadz Yuda, terdengar suara saya tidak? Ya. Ustadz. Oke, Ustadz, kalau boleh tahu sekarang udah jam berapa Ustadz ya? Di Indonesia, di Jogja ini sekarang udah jam 4 Ustadz. Jam 4 ya. 4 saya di Jogja sekarang. Oh, di Jogja tadi ya? Oh iya, berarti kita maksudnya udah udah pulang. Perbedaan waktu. Anak di Jogja yang itu lebih sharing pengalaman beliau ini berdua sewaktu berada di negara masing-masing. Oke, Ustadz Yudo. Ustadz panggilnya Ustadz Yudo ya? Mas Yudo atau gimana? Mas Yudo aja cukup. Mas Yudo ya? Yudo. Mas Yudo ya, Mas ya? Nah, oke Mas Yudo, ini pertanyaan mungkin kita sama-sama tahu bahwa saya ada banyak keunikan yang dimiliki oleh negara kita masing-masing ya. Kalau di Korea sendiri, Mas Yudo, hal unik apa yang berada di sana dan tidak ada di sini? Atau hal unik apa yang istilahnya entah itu tradisi yang terkait dengan Ramadan, atau entah itu pengalaman-pengalaman Mas Yudo ketika berada di Korea yang unik ya. Kemudian hal itu ada di Korea dan tidak ada di sini. Dan kemudian hal apa yang Mas Yudo rindukan ketika berada di sana dan cuma ada di Indonesia, Mas Yudo? Silahkan, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran ya? Oke, terdengar. Kedengeran ya? Jadi kalau ya secara umum ya, Timur Tengah itu kan ini dipengaruhi banyak Timur Tengah Asia Timur itu kebanyakan ini kan dipengaruhi budaya Konfusian ya. Konfusian itu datangnya dari Buddha. Tapi semenjak Perang Dunia Kedua itu, kemudian negara-negara Asia Timur itu ibarat kata diinfiltrasi ya sama negara-negara barat seperti Rusia dan Amerika. Terutama Amerika ya, tahun-tahun 50 masuk ke Korea, Jepang. Mereka punya kepentingan di sana, menghalau kepentingan menghadang supaya kemudian negara-negara ini tidak mengkonversi tata kelola pemerintahannya yang sebagaimana di negara-negara komunis begitu. Sehingga Amerika perlu untuk masuk ke dalam tata kelola atau governance di negara-negara Korea tahun-tahun 50-an. Dan tentu konsekuensinya juga tentu menjadikan negara itu tidak hanya secara politik dan ekonomi ya, yang mirip-mirip atau mengkiblat ke barat, tapi juga kulturnya gitu loh. Dan saya kira teman-teman sebagian sudah mengetahui ya kultur yang semacam apa, terutama Korea gitu kan. Dan tentu kalau saya mengamati gitu ya, saya juga beberapa kali berkunjung dan membandingkan ya antara negara Asia Timur dan negara-negara Barat. Kalau saya boleh komen, negara Korea atau Jepang ini lebih Barat daripada Barat. Makanya tadi pas Umam bilang infiltrasi Barat yang sempurna ya benar. Kalau kita ke Asia Timur, terutama Korea, mungkin teman-teman akan melihat negara itu seperti prototipe negara US gitu. Kalau kita melihat budaya asli Korea terutama ya, itu kita melihat hampir itu hanya berupa simbol semata gitu, hanya bangunan-bangunan aja, bangunan Korea mungkin masih kelihatan ya. Tapi secara attitude, sikap masyarakatnya itu bahkan lebih individual dari Barat.
Seperti ini contoh paling gampang ya. Kita pergi ke Australia misalkan, lihat nenek-nenek naik bis, nggak ada tempat duduk. Itu dikasih tempat duduk masih. Di Korea enggak. Saya naik bis, ini saya mengamati ini berkali-kali karena saya cukup lama tinggal di Korea, jadi saya mengamati berulang-ulang kali. Nenek siang-siang gitu kan, lagi musim panas, jadi panas waktu itu. Naik bis, anak muda banyak, tapi nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau ngasih tempat duduk. Dan itu berulang. Dan itu saya kira lebih barat daripada barat jadinya kan gitu. Karena di barat tuh masih ada ya sedikit penghormatan untuk elderly gitu, orang tua. Jadi budaya saling menghargai itu sangat-sangat tidak terasa di daerah-daerah seperti Korea Selatan, Mas ya. Lebih individualis berarti di sana, Mas ya. Sempat jaringannya agak Kayaknya hilang, jadi saya Mas izin matiin Yudo. kamera. Silakan Mas, lanjut Mas. Tadi sampai mana ya? Takutnya tadi ada yang kebablasan. Yang di bis tadi Mas. Oh iya, di bis. Jadi bis. Saya bilang, barangkali kalau saya boleh berkomentar, negara Korea ini lebih barat daripada barat, begitu. Jadi budaya Konfusian, budaya ketimuran yang menekankan penghormatan kepada orang tua itu nggak lagi muncul, cuma ada dalam cerita. Karena faktanya ya itu tidak lagi muncul ya. Karena Konfusian itu kan ajarannya salah satunya kan ya penghormatan terhadap orang tua ya. Dan itu tidak lagi ada di sana. Dan makanya saya bilang, dan bahkan banyak literatur ya kalau kita studi soal East Asia bilang bahwa ini prototipe barat gitu, boneka barat. Ramadan ya di sana. Ramadan cukup, kalau dalam pengalaman saya cukup berat juga di sana. Dalam artian jam waktu yang lebih panjang gitu. Saat itu sahur itu berakhir jam 3-an ya, 3 gitu. 3 sampai setengah 4. Buka puasa itu pernah jam 9 malam. Itu memang baru maghribnya sekitar jam 8-an ke atas dikit. Itu menjadi satu hal yang challenging ya pertama. Nah, yang kedua tentu kampus saya itu kebetulan saya itu sekolah kelas itu bisa sampai jam 10 malam di Korea. Jadi bisa membayangkan saya lagi puasa dan harus iftar di kelas diam-diam. Harus iftar di kelas diam-diam. Di kelas sambil makan itu diam-diam ya. Ditanya dosennya, "Kamu lagi lagi puasa?" gitu katanya. Menurut saya. Oh iya gitu. Ya beruntungnya dosen saya cukup sudah mostly sudah akrab dengan budaya Muslim, mostly seperti itu. Karena memang komposisi dari mahasiswa di kampus saya ini kebanyakan dari Timur Tengah banyak, dari Afrika juga banyak. Yang kebanyakan juga mereka kan kebanyakan beragama Islam ya. Jadi agak lebih ringannya di situ. Jadi tidak segitunya terlalu sulit ya. Meskipun beratnya ya tadi jangka waktu puasanya yang di atas rata-rata orang Indonesia gitu. Dan saya juga nanti mau menunjukkan ya, nanti aja mungkin pas Lebaran di sana. Jadi menarik banget Lebarannya itu pagi saya sholat sama teman-teman dari Afrika, ada juga Indonesia pastinya gitu kan. Nah, jam 10 itu kita baru makan opor, jam 8 jam 10 langsung kuliah lagi. Nah, itu menarik sih. Ya mungkin nanti bisa eksplor lebih lanjut. Itu pengantar aja dari saya ya. Monggo. Saya kembali ke moderator ya. Oke. Ya terima kasih ya. Wow, ya fakta yang sangat-sangat menarik di awal pembicaraan kita pada sore hari ini teman-teman ya, sahabat Himpas semuanya. Jadi Mas Yudo, satu hal yang pasti ya, ketika orang Indonesia berpuasa di Korea Selatan atau harus melaksanakan banyak amal-amal atau aktivitas-aktivitas di Korea Selatan, itu harus lebih banyak menyesuaikan
entah dari waktu, kemudian juga dari culture dan juga tradisi yang ada di sana, Mas Yudo ya. Apalagi tadi seperti yang Mas Yudo katakan, kayaknya jadi minoritas itu sangat-sangat perlu effort lebih, Mas ya. Jadi minoritas itu perlu usaha lebih ketika kita di sana berada di negara yang istilahnya sangat berbeda culture-nya dengan kita. Nah, tapi Mas Yuda, secara garis besar, gimana sih pandangan mereka, khususnya orang-orang Korea Selatan sendiri dan masyarakatnya terhadap Islam itu sendiri, Mas? Bagaimana respon mereka ketika mereka melihat ada orang yang berpuasa atau ada orang yang sholat, itu bagaimana pandangan mereka secara garis besar, Mas Yuda? Pandangan orang Korea asli ya, untuk orang Indonesia atau Muslim? Orang Korea asli melihat orang Muslim pada umumnya, Mas, entah itu dari Indonesia atau dari negara lain. Halo, Mas Yudo. Oke. Mungkin Mas Yudo terputus kembali sambungannya. Kita skip dulu dan akan kita lanjutkan setelah Mas Yudo kembali sama kita. Kita lanjut ke Mas Anang, ke Ustadz Anang nih yang sudah kayaknya dari dia udah gregetan, ya udah nggak sabar pengen berbagi kisah dan juga berbagi pengalaman di istilahnya pengalaman beliau selama di Mesir, di Kairo, di Universitas Al Azhar ya. Saat ini Ustaz Anang Al-Masduki ya sedang berada di Pasca Sarjana UGM. Beliau juga sempat dan sampai saat ini masih menjadi koordinator ya, para penerima LPDP Pasca Sarjana di UGM. Halo. Oke, halo. Mas Yudo sudah kembali. Ustadz Yudo, Mas Yudo. Oke, nggak masalah. Ya, kita lanjut ke Ustadz Anang. Ustadz Arif Anang Al-Masduki. Ada, Ustadz? Hadir. Nah, oke, Ustadz. Nah, ini terkait dengan selama berapa tahun? 4 tahun saja ya. Hampir 4 tahun berada di Kairo, ya, negeri yang kita tahu menjadi kiblatnya ilmu Islam, ya, negeri yang kita tahu banyak ulama terlahir di sana dan juga tentu mayoritas beragama Islam. Dan uniknya Mesir terdapat banyak istilahnya sekte, firqoh, golongan-golongan ya. Banyak berada di Mesir, semuanya kumpul di Mesir, tapi mereka semua saling menghargai dan juga saling toleransi terhadap fikroh-fikroh atau terhadap pikiran-pikiran yang mereka miliki di individu mereka masing-masing. Nah, sekarang tentang pengalaman Ustadz Anang ya, yang paling menarik dan yang unik, ya, khususnya hal-hal yang kadang ketika berada di Indonesia merindukan hal-hal yang ada di sana karena hanya ada di sana, hanya ada di Kairo hal-hal itu. Atau sebaliknya, Mas Ustadz Anang ya, ketika berada di Mesir kangen sesuatu apa nih yang ada di Indonesia? Silakan Ustadz Anang. Oke, terima kasih waktunya untuk Akhil Karim Muhammad Kamar Ihsan atas waktunya. Dan saya minta maaf nih buat Mas Yudo ini, saya skip dulu ya. Untuk membedakan atau mengkaji tentang atmosfer Mesir, itu saya kira ada beberapa titik yang sama dengan Indonesia. Kalau saya mengamati, di Mesir ada piramid, di Indonesia kita punya Borobudur. Di Mesir ada Sungai Nil, di Indonesia ada Sungai Kapuas. Di Mesir ada pemimpin yang otoriter, kayak siapa namanya? Ya, Husni Mubarak. Terus di Indonesia kita punya Pak Soeharto. Jadi saya kira itu ada beberapa kesamaan.
Nah, mungkin untuk dari segi culture, memang literasi di sana lebih kuat ya. Misalkan dalam hal studi, kita itu lebih dituntut untuk masalah menghafal. Jadi itu yang saya rasakan. Sedangkan di Indonesia, kita lebih ditekankan untuk terjun ke dunia research pada isu-isu kontemporer yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agen perubahan kan itu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya tentang Ramadan ya, ini karena temanya Ramadan. Ada hal yang paling unik di Mesir, itu saya kira Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu buka bersama yang ada di sepanjang jalan. Nanti kalau ada sesi kembali saya buka PowerPoint. Saya kemarin ngumpulin beberapa foto. Itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ustadz Hangka. Hal unik apa yang ditemukan di Mesir atau sebaliknya nggak ada? Satu, mungkin karena di sana budaya menghormati itu sangat tinggi ya, terutama bagi kaum perempuan. Jadi kalau tadi kita perbandingkan di Korea, misalkan ada di kendaraan umum, transportasi umum, di sana itu kalau ada perempuan, laki-laki itu wajib berdiri. Misalkan di tempat duduk itu sudah penuh, ada ibu-ibu atau bahkan anak kecil ya kalau perempuan, itu laki-laki harus mengalah, dia harus berdiri, kursi itu harus dipersilakan kepada perempuan. Itu saya kira hal yang paling saya jarang temukan di Indonesia. Nah, berikutnya, waktu di sana ketika penduduk Mesir menunggu sesuatu, misalkan kendaraan atau ngantri beli makanan, mereka itu lebih banyak digunakan untuk membaca. Jadi bagi ibu-ibu biasanya baca Al-Quran, baca mushaf, sedangkan bagi para bapak-bapak itu biasanya bawa koran di mana-mana. Nah, itu hal yang sangat menarik ya, yang jarang saya temukan. Kalau di Indonesia kan main HP, atau membaca di HP juga nggak tahu ya, kemungkinan baca tapi di HP. Itu perbedaannya. Nah, yang lebih menarik lagi, kehidupan di sana itu lebih murah ya sebenarnya daripada di Indonesia. Misalkan seperti buah-buahan, itu kayak anggur, 1 kilo itu nggak sampai 5.000. Itu yang nggak ada bijinya. Kalau ada bijinya mungkin lebih murah lagi itu. Nah, sedangkan kita di sini itu mahal. Jadi itu hal-hal yang kadang kembali dari Mesir di Indonesia itu rindu dengan makanan, kehidupan yang tidak begitu hedon, murah, banyak subsidi dari pemerintah, itu yang paling kangen untuk dijumpai lagi di Mesir. Mungkin itu dulu Ustadz Hangka untuk pengantar. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Anang ya. Nah, memang di Mesir sendiri, apalagi kalau murotal ya Ustadz Anang ya, murotal ada di mana-mana ya kan, apalagi kalau lagi di angkutan umum atau di angkot itu biasanya pasti para supir busnya selalu nyetel yang namanya murotal. Di pasar para pedagang sambil motong daging, sambil jualan nawarin dagangannya itu juga sambil dengerin murotal. Jadi benar-benar di Mesir itu terasa banget nuansa religiusnya ya Ustadz Anang ya. Dan menurut Ustadz Anang sendiri ya, hal unik apa dalam artian katakanlah seperti tradisi ya, tradisi apa yang kadang ada di Mesir ya, tradisi katakanlah seperti apakah di sana ada halal bihalal seperti yang biasa kita lakukan ya, atau ada acara bukber seperti apa yang kita biasa lakukan di Indonesia dan menjadi sebuah agenda rutin ya setiap tahunnya. Apakah hal-hal seperti itu juga ada di Mesir? Ya, itu perbedaan budaya ya. Halal bihalal itu kalau kita lihat, saya baca sejarah itu kalau nggak salah, itu kan dimulai dari
maksudnya diciptakan di Indonesia ya, atas ide-ide tokoh Nusantara gitu. Nah, di sana halal bihalal yang semeriah di Indonesia sampai ada open house, reuni dan sebagainya itu nggak saya temukan ya. Kecuali orang Indonesia di sana yang menciptakan acara tersebut. Jadi kalau tradisi orang Mesir, ketika sudah melakukan kesalahan, mereka salaman, itu artinya sudah tidak ada dendam. Sudah tidak ada perlu meminta maaf yang ditunda, yang ditunggu sampai menjelang hari Lebaran. Jadi kalau sudah ada kesalahan misalkan, sebelum meninggalkan majelis tersebut, orang itu sudah bersalaman, berpelukan, berarti sudah final, sudah nggak ada dendam di antara kedua pihak tersebut. Nah, untuk selain hal unik yang tadi seperti halal bihalal, open house, itu mungkin bukber itu lebih cenderung ke ibadah sosial ya di sana. Artinya ibadah sosial itu ibadah yang diperuntukkan bagi semua manusia, semua makhluk, khususnya yang diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi di Mesir sana ketika ada buka bersama atau Maidatur Rahman, itu tidak khusus diberikan kepada soimin, bagi orang yang puasa. Tetapi siapa saja yang mendekat di majelis tersebut, maka berhak untuk menikmati hidangan tersebut. Nah ini saya katakan buka bersama di sana itu lebih identik ibadah sosial. Jadi non muslim banyak kan turis-turis yang menikmati di sana itu. Beberapa kali saya melihat ada turis dari mancanegara itu ikut duduk padahal mereka tidak puasa karena non muslim, tapi dipersilahkan. Nah itu saya lihat keindahan puasa di Mesir seperti itu. Terus berikutnya bulan Ramadan di sana itu kan lebih dikenal dengan Syahrul Barokah gitu, bulan yang membawa keberkahan. Kenapa? Karena setiap bulan Ramadan itu entah hari pertama, pertengahan atau bahkan akhir, kalau kita aktif duduk di samping jalan, insya Allah banyak yang memberi uang. Karena mereka itu memberikan sedekah atau zakat itu nggak harus menunggu di akhir menjelang Idul Fitri. Karena saya beberapa kali tidak sengaja jalan sama kawan-kawan, di trotoar itu disamper sama bapak-bapak naik mobil gitu kan, tiba-tiba turun dari mobil dipanggil ya bni ta'al, kita dikasih uang 600 pon misalkan. Waktu itu 600 pon itu kan 1 juta lebih lah. Itu disuruh bagi 3 orang, 3 sama kawan saya. Jadi keindahan Ramadan di sana itu sangat terasa sekali. Belum lagi nanti ketika menjelang buka puasa yang di pinggir-pinggir jalan itu juga banyak yang membagikan takjil berupa uang, berupa makanan. Kadang yang tidak pernah ketinggalan itu halawiyat atau manisan yang dibungkus rapi itu. Jadi ini yang keunikan yang saya temukan di bulan Ramadan di Mesir. Begitu juga orang Mesir itu ketika menyambut bulan Ramadan itu tidak hanya ditampakkan dengan keimanan, tapi dengan ekspresi. Di antaranya berbagi dengan ibadah sosial, dengan menghias rumahnya dengan lampu lampion ya. Jadi itu juga di sana diwujudkan. Ketika mau masuk bulan Ramadan, maka depan rumah itu banyak yang dihiasi dengan lampu-lampu itu. Mungkin kalau di sini lampion itu. Jadi seperti itu, Ustadz Hamka. Oke, nah, ini jadi ingat dulu ya Ustadz Anang ya. Jadi biasanya apalagi mahasiswa Indonesia, kalau mahasiswa Indonesia, Ustadz Anangnya yang ada di sana, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu biasanya setiap bulan Ramadan itu punya list sendiri Ustadz Anang ya, list masjid atau list tempat yang menyediakan istilahnya pembagian apa sih namanya Ustadz Anang ya, pembagian musaadah gitu Ustadz Anang ya. Jadi biasanya ada lembaga-lembaga atau ada orang-orang agnia atau orang-orang kaya yang ada di Mesir yang biasanya setiap tahun rutin membagikan sedekah. Ya, makanya mahasiswa Indonesia ini karena koneksi yang paling kencang masalah seperti ini Ustadz Anang ya. Jadi
paling istilahnya paling cepat dan paling gercep gitu. Karena memang pada faktanya ya, apa yang paling sering mengambil jatah ini adalah orang-orang Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan orang-orang Malaysia, Seranang ya, dengan orang-orang Singapura, orang-orang Brunei Darussalam yang mereka cuannya itu lebih banyak, yang cuannya itu istilahnya mata uangnya lebih gede, 1 ringgit aja sekarang berapa pon ya Ustaz Anang ya? Sangat jauh berbeda, sangat jauh signifikan dengan mata uang kita Ustaz Anang ya. Nah itu jadi adalah hal-hal yang kita katakan sebagai suatu keunikan ya, dan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Anang tadi ya, banyak hal yang ada di Mesir ya, terutama bagaimana orang-orang Mesir menyambut datangnya bulan Ramadan, dari anak-anak kecil ya, dari orang-orang dewasa atau bahkan ya sampai lansia ya, itu berlomba-lomba. Fastabiqul khairatnya itu sangat-sangat terasa Ustadz Anang ya, apalagi ketika waktu menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa itu hampir di sepanjang jalan, di dari sudut Kairo dan seluruh kota-kota yang ada di Mesir itu menyediakan Maidatur Rahman. Ya. Maidatur Rahman itu apa artinya, Ustaz Anang? Ya, makanan-makanan atau hidangan yang turun dari surga, Ustaz Anang ya. Masya Allah. Ya, oke. Berarti nggak ada tradisi mudik ya, tradisi mudik, takbiran itu nggak ada senanangnya. Oke. Ya. Kita lanjut ke Mas sudah kembali bersama kita. Yuk, sudah. Ini sempat jaringannya kayaknya bandwidthnya lagi kurang bagus. Ya, gimana? Oke. Tadi Mas Yudo sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait dengan secara umum atau secara garis besar bagaimana apa ya istilah interaksi yang terjadi di negara Korea Selatan ya. Ada sedikit banyak hal yang Mas Yudo ceritakan tadi kepada kita ya, terkait sifat individualis dan juga sifat toleransi ya, kemudian juga bagaimana Mas Yudo dan kawan-kawan menjadi kaum minoritas ya di tengah masyarakat Korea yang mempunyai pandangan dan juga perspektif yang kita tahu berbeda dengan kita, atau yang seperti katakan Mas Umam lebih individualis daripada Barat itu sendiri. Sekarang Mas Yudo, saya ingin tahu dan penasaran sih bagaimana sih pandangan masyarakat Korea pada umumnya tentang Islam, Mas Yudo ya, tentang Islam. Ya, bagaimana mereka melihat Islam dan bagaimana mereka melihat ketika orang Islam sholat atau ketika melihat orang Islam sedang berpuasa, itu secara umum bagaimana pandangan mereka, Mas Yudo? Ya. Jadi ada berbagai versi ya, tapi based on pengalaman saya gitu, saya punya teman dekat itu orang Korea. Sejujurnya bagi mereka pun yang sudah teredukasi, bahkan teman saya ini juga udah sering keluar negeri, mereka belum familiar apa itu Islam, apa itu orang Muslim, gitu, apa itu fasting selama Ramadan, gitu. Bahkan bagi mereka ya, mereka juga nggak familiar dengan apa itu puasa. Jadi ya tentu ketika saya di sana, saya harus menjelaskan cukup detail ya terkait dengan apa itu Islam, bagaimana itu Muslim. Dan menariknya, begitu teman saya tahu tentang apa itu Islam ya, dia mencoba untuk cari tahu gitu, bahkan menariknya ikutan puasa tapi nggak kuat. Jadi cuma setengah, nggak sampai 3 jam, nggak sampai ya adalah kurang lebih 4 jam 5 jam lah, terus batal gitu pas lagi puasa. Itu menarik banget. Jadi saya challenge teman saya itu yang orang Korea, coba aja puasa gitu kan. Dia bilang oke, bisa kok, saya nggak makan cuman 8 jam lah gitu, bisa katanya dia. Terus ya udah ayo kita puasa, kita makan pagi gitu kan. Nanti saya bangunkan, saya telepon pagi-pagi gitu. Ya, akhirnya mengiyakan, kita puasa. Di kampus saya ketemu, gimana? Nah, masih kuat nggak puasanya gitu kan? Masih. Dan jam 8 tahu-tahu dia udah nggak kuat, udah pucat mukanya, akhirnya dia beli makanan di kantin. Nah, jadi itu teman saya ya, jadi teman saya ini juga cenderung, dan saya bisa menyimpulkan gitu dari beberapa orang,
ya mostly mereka belum familiar ya apa itu Islam, dan jadi mereka pun juga tidak punya apa namanya opini atau perspektif terkait dengan Islam itu sendiri. Nah, tapi ketika saya jalan coba ke arah mana itu Busan itu di arah selatannya Korea. Di sana jarangnya ada apa namanya, kalau di Daejeon tempat saya tinggal itu masih ada masjid, tapi itu masjid yang didirikan oleh TKI Indonesia. Nah, di Daejeon itu bahkan setiap sholat Jumat kita masih tetap ada apa namanya Jumatan, puasa juga ada takjil gratis, begitu kan? Ya persis lah seperti yang ada di Indonesia ya, karena memang dikelola oleh orang kita juga. Nah, pas saya ke Busan ini menarik. Saya kan biasa kalau di Korea juga sholat biasanya di bawah tangga, begitu kan? Atau di pinggir-pinggir jalan, begitu kan misalkan. Nah, itu ada orang yang lihat saya sholat, orang agak tua lah, umurnya sekitar 55 lah kalau boleh naksir ya. Wah, itu saya dimarahin. Ngapain kamu di sini dengan bahasa Korea gitu. Tapi saya kurang paham banget bahasanya, tapi saya tahu maksudnya itu. Gitu. Ngapain kamu kayak begitu gitu kan? Oh ya, saya langsung maaf gitu, saya ibadah gitu. Terus dia bingung, apa ibadah seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya ya cari tempat lain saya sholat. Akhirnya saya lebih mending di daerah Busan itu saya sholat duduk lah gitu. Itu lebih aman gitu dibandingkan saya harus gelar sajadah terus ketahuan, itu nanti takutnya ada persepsi yang enggak takut ditangkap polisi kan repot gitu. Itu menarik juga. Nah, tapi kalau umumnya di sekolah saya tempat saya ambil master itu, mereka meskipun tidak tahu betul soal itu apa Muslim dan Islam, tapi mereka cukup bisa sedikit memahami lah gitu apa yang kami kerjakan, terutama juga karena yang sudah saya bilang komposisi sekolah saya itu kebanyakan itu dari negara-negara berkembang ya. Jadi seperti kalau di Afrika ya ada Maroko, Sudan, Mesir juga ada. Karena banyaknya orang-orang yang berasal dari negara Timur Tengah juga, jadi mereka lebih pandangan mereka lebih fine gitu dengan keberadaan kami di sana. Gitu. Dan saya mau bagi sedikit video ya, waktu ini ada video menarik yang tadi kan saya sempat sampaikan ya, bahwa ketika saya di sana itu menarik banget. Paginya itu sholat Id, siangnya itu kuliah, jadi buru-buru banget itu. Nah, ini saya bagikan kurang lebih suasana ya ketika pagi hari kita sholat Id. Ini saya yang buat videonya waktu itu, iseng-iseng sambil belajar. Coba saya share ya. Saya izin share ya. Ada. Mas. Izin share ya. Sebentar. Oke teman-teman, kita lihat video yang sudah dibuat oleh Mas Yudo terlebih. Iya, waktu itu sambil belajar bikin ceritanya. Udah muncul belum ya? Udah muncul ya? Sudah, Mas. Oke, coba di setel ya. Nih saya setel. Waktu itu suasana Id di pagi hari ya, di Sejong, ini di depan kampus saya itu. Dan ini ada teman-teman saya dari banyak negara gitu. Kebetulan semua mereka Muslim ya. Yang ini satu Malaysia yang pakai baju pink ini. Nah, coba saya putar videonya. Jadi kurang lebih itu ya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah, ini beberapa juga gambarnya. Ini gambar-gambar kami ketika di sana. Ya, kita cukup hangat banget di sana ya. Sama Muslim kita cukup hangat, cukup dekat gitu kan. Meskipun terbatas secara bahasa ya, tapi
ya karena sebagai Muslim ya tentu solidaritasnya berbeda ya. Ada satu hal yang mengikat gitu. Kita juga berbagi makanan, kita semua swadaya sendiri, kita patungan beli kayak ginian, kita organisir semua makanan itu, siapapun boleh makan juga itu. Ada teman-teman juga dari mahasiswa non Muslim datang setelah sholat Id untuk kita berikan ini ya makanan, termasuk juga apa namanya satpam ataupun pengemis itu kita kasih juga ini gitu kan, supaya kita juga ingin memperkenalkan bahwa ya ini Islam gitu. Karena sulit menjelaskan mereka, sulit ya. Jadi kita menjelaskan dengan cara-cara seperti ini. Kita sering melakukan makan bareng, lalu kita undang mereka gitu. Itu juga sering ada dialog antar agama juga di kampus juga. Nah, itu yang kemudian kita gunakan sama teman-teman ibarat kata kalau di Indonesia ini apa ya, jamaah muslimnya gitu lah, organisasi muslimnya, rohisnya gitu ya di sana. Ini saya bersama teman-teman. Nah, gitu kita mencoba mempromosikan ya Islam dengan cara yang mudah dipahami gitu. Entah gimana caranya, karena sulit, jujur aja menjelaskan tuh sulit. Jadi praktek lebih mudah lah gitu. Begitu ya Mas ya, saya kembalikan lagi Ustadz ya. Mas Yudo, Masya Allah ya. Kayaknya ketika momen-momen Id seperti ini, ya pasti yang paling mengangenkan atau ngangenin itu opor ayam, ketupat, Mas Yudo ya. Nggak ada Mas, nggak ada. Adanya cuma ini ya kacang-kacangan gitu ya. Kadang ya sedih juga kalau lihat ini ya, terharu juga masih kayak ngerasa yang jauh Mas ya. Itu adalah hal yang paling menyiksa, lebih dari rindu katanya kan ya. Betul. Momen video call keluarga waktu Lebaran, semua keluarga besar kumpul di rumah, kita sendirian di kamar, itu adalah momen-momen yang sangat mengharukan Mas Yudo ya pastinya. Oke. Betul banget. Saya tertarik Mas Yudo tadi ya, ketika Mas Yudo katakan bahwasanya Mas Yudo dan kawan-kawan di Korea lebih menggunakan dakwah bilhal, ya dakwah menjelaskan tentang Islam, ya memberikan orang lain pandangan terhadap Islam itu adalah dengan tindakan-tindakan, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan itu adalah hal yang sangat-sangat penting Mas ya untuk kita lakukan. Terus kita sebagai diaspora ketika berada di luar negeri, terus kita sebagai seorang Muslim, kadang bagaimana media Barat memframekan Islam atau yang sering kita sebut dengan Islamofobia itu sangat-sangat masih kental Mas ya. Dan betul, di Korea sendiri apakah masih sangat-sangat sering Mas Yudo temukan bagaimana orang melihat Islam itu radikal, Islam itu teroris, ini jenggot, wah ini bisa bikin ngeracik bom ini, wah ini harus dijauhi. Ini gimana Mas Yudo ketika di sana menghadapi atau istilahnya merespon hal-hal yang seperti ini Mas Yudo? Ya, beruntungnya yang sudah saya bilang, beruntungnya itu masyarakat sana tidak begitu mengenal Islam dan tidak terlalu terekspos dengan itu ya. Dan mereka kan tipe-tipe orang yang cuek gitu. Berbeda ketika saya berkunjung ke Jepang, itu mungkin saya sampai ditanya polisi 2 kali. Waktu itu saya panjang janggut saya waktu itu. Saya ditanya polisi 2 kali di Jepang. Tapi kalau di Korea saya juga bingung gitu. Nah, saya belum punya pengalaman sebegitunya ya, kecuali tadi lagi sholat terus diusir ya, itu pernah sekali. Tapi selebihnya fine gitu ya. Karena mungkin juga saya pikir bukan karena saya sebagai seorang Muslim ketika saya diusir itu, tapi mereka melihat itu sebagai sebuah keanehan gitu. Mereka belum pernah melihat adanya ritual ibadah yang seperti orang sholat gitu. Jadi mereka melihat ini apa dan ngapain orang ini gitu. Mungkin saya lebih lihatnya seperti itu gitu. Tapi umumnya di Korea ini cukup berjalan dengan baik ya. Artinya antar masyarakat beragama ini cukup sedikit cukup oke lah gitu ya. Terutama karena ya mereka ini ya tipenya bukan orang-orang yang peduli sama orang lain, jadi mereka cuek gitu, apa yang kita lakukan ya sudah gitu. Jadi itu membuat sebetulnya saya bilang toleransi juga enggak ya, tapi lebih kepada ya kita aman karena mereka cuek gitu aja udah. Gitu aja tuh. Oke, saya tertarik nih Mas Yudo, ketika misalkan Mas Yudo
ditanya oleh orang Korea asli sana, pribumi sana, mereka menanyakan sesuatu kepada Mas Yudo terkait Islam. Ya, apa itu Islam gitu kan. Dan kadang kan orang Korea sendiri nggak mau terlalu rumit Mas ya, nggak mau terlalu ribet. Mas Yudo ngejelasinnya itu gimana Mas? Untuk menjelaskan secara singkat gitu supaya orang tuh ngeh, oh iya ini Islam ini gitu Mas. Ya saya sederhananya ini ya, karena juga ya tentu menjelaskan dengan lisan juga nggak mudah gitu, dan bisa bertele-tele kan. Akhirnya saya tunjukkan aja videonya Zakir Naik. Ya, karena menjelaskan apalagi dengan ini ya, dengan situasi di mana ya mereka sebenarnya antara penasaran atau nggak penasaran gitu ya. Artinya saya juga tidak mau kemudian akhirnya mengimpos gitu kan, menjelaskan secara panjang lebar gitu, karena belum tentu mereka juga paham gitu. Terutama kita sebagai orang Islam aja sampai sekarang masih tetap belajar dengan agama kita sendiri kan, apalagi mereka gitu. Makanya saya kira, dan saya juga takut salah menjelaskan, tentu ya akan lebih baik saya tunjukkan beberapa video yang memang menunjukkan itu gitu kan. Termasuk mereka juga menanyakan, oh gitu, saya pernah dengar bahwa Islam melarang orang yang makan daging babi misalkan gitu. Lalu saya katakan, kenapa nggak boleh gitu kan, baik itu secara secara yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga ya saya jelaskan based on dari medis. Tentu ya sekarang YouTube itu sangat membantu ya untuk menjelaskan yang kayak begitu-gitu. Jadi saya kasih tahu dia linknya, lalu dia coba lihat sendiri, dan ya sudah. Tapi saya juga nggak yakin mereka juga melihat itu gitu loh, karena saya kira pandangan mereka setelah saya kasih YouTube juga sama aja ternyata gitu. Mereka tetap bingung apa itu Islam gitu kan. Sangat populer di Korea Mas ya. B2 itu jadi makanan pokok di sana itu. Nah, ini juga tantangannya, bahkan untuk sekelas untuk nasi di Korea itu berasnya itu juga mengandung itu gitu loh. Dan beruntungnya Korea ini menjadi salah satu tempat di mana gelombang migrasi besar-besaran dari negara-negara Muslim ya, terutama di Afrika, sehingga akan sangat mudah gitu kita menjumpai sebenarnya halal food saat ini di Korea. Dan itu saya juga cerita bahwa makanan-makanan Timur Tengah dari Pakistan itu sudah banyak juga ya di Asia Selatan itu. Dan terutama juga banyak pedagang yang ini berasal dari Uzbekistan. Nah, itu kan itu sangat mereka, dan populasi mereka sangat banyak di Korea saat ini. Dan mereka sampai membuat usaha, dan orang Indonesia pun juga banyak. Jadi bagi kami meskipun secara budaya ini sulit ya, tapi kalau untuk pemenuhan kebutuhan sehari termasuk makanan halal itu ya sangat mudah didapatkan, karena tadi sekarang sudah banyak gelombang invasi migran gitu ya, dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Asia Selatan, Asia Tenggara itu ke Korea. Bahkan ada juga di aplikasi itu halal food store tuh ada juga. Jadi aman gitu. Secara ini aman sebetulnya, nggak ada masalah. Oke, terima kasih Mas Yudo. Kita skip dulu, kita lanjut ke Ustadz Anang. Ustadz Anang. Ya Ustadz. Oke, Ustadz Anang kita lanjut ya Ustadz Anang ya. Khususnya nih kita mau tahu ya gimana sih pandangan orang-orang Mesir secara umum terhadap masyarakat Indonesia ya, dan bagaimana sih hubungan historis yang dimiliki oleh Indonesia dan Mesir, karena bahkan sampai yang saya tahu di Mesir sendiri ada jalan yang namanya Jalan Soekarno ya Ustadz Anang ya. Ini kok bisa-bisanya kok wah nama presiden kita dijadikan nama jalan yang ada di sana. Ada apa dengan Indonesia dan Mesir gitu Ustadz Anang? Ya bahkan mungkin ketika orang Mesir melihat orang Indonesia itu selalu mengucapkan wah ahsan nas. Ketika ditanya dari Indonesia itu selalu dikatakan wah ini orang-orang terbaik ya, orang-orang yang paling mulia, kata orang Mesir ketika ditanya tentang
pendapat mereka bagaimana orang Indonesia. Itu ada apa dengan Indonesia dan Mesir, Ustaz Anas? Oke, terima kasih. Kalau berbicara hubungan antara Mesir dengan Indonesia itu kita harus merunut sejarah yang panjang ya. Jadi Presiden Gamal Abdel Nasir itu memang teman akrabnya Bung Karno. Soekarno. Jadi Soekarno di sana itu namanya Syarif Ahmad Soekarno, dikasih nama tambahan itu. Ahmad. Iya. Itu sebenarnya nggak ada itu. Nah, keistimewaan orang Indonesia di Mesir itu memang banyak sekali, di antaranya bahkan negara yang mengakui Indonesia merdeka itu kan di antaranya Mesir. Sebaliknya Mesir juga begitu. Nah, ini hal demikian ini impasnya sampai sekarang. Sehingga mahasiswa Indonesia ketika belajar di Al-Azhar itu mendapatkan kelebihan dibanding mahasiswa yang lain. Contohnya, kalau ingin masuk ma'had atau setingkat SMP atau SMA, itu kan semestinya dari segi kemampuan berbahasa Arab, kita dengan native itu kan jauh lebih itulah, karena mereka kan misalkan seperti negara Saudi, Syria, Irak, pokoknya negara-negara teluk itu kan menggunakan bahasa Arab. Tetapi ketika mereka ingin melanjutkan ke Al-Azhar, itu tidak bisa lanjut langsung atau masuk ke kuliah, ke fakultas, mereka harus transit dulu. Harus mengikuti i'dad untuk akselerasi sekolah, yaitu masuk ma'had. Tapi kenapa kita sebagai orang Indonesia tidak seperti itu? Ya lagi-lagi orang Mesir itu memandang kita istimewa gitu. Nah, salah satu hal yang menjadikan kita istimewa di mata Mesir, dulu ketika presidennya Gamal Abdel Nasir, Al-Azhar itu kan dicurigai sebagai oposisi pemerintah. Di sana banyak intelektual Muslim yang mendiskusikan tentang ad-din, wad-daulah, wasyariah dan sebagainya, antara korelasi agama dengan negara. Itu Presiden sangat khawatir. Bagaimana kalau seandainya intelektual Muslim Al-Azhar itu merongrong keberadaan Mesir yang baru merdeka dari jajahan Prancis. Sehingga Abdel Nasir ini ingin menutup instansi Al-Azhar. Al-Azhar itu ingin ditutup total, harus dibumi hanguskan. Dengan mendirikan kuliah tandingan, yaitu Jami'ah Al-Qahirah, atau dulu namanya Jami'ah Al-Fuad Al-Awal, yang sekarang namanya Cairo University, untuk bagian khusus spesialis mengkaji tentang ilmu agama, yaitu kuliah Darul Ulum. Nah, mendengar berita semacam ini, Soekarno sebagai teman akrabnya zaman Abdel Nasir itu mengirimkan surat kepada Presiden. Isi surat kurang lebih seperti ini. Presiden, kenapa engkau ingin menutup Al-Azhar? Kalau kamu menutup Al-Azhar, berarti kamu menutup Mesir. Karena tidak ada orang yang sudi datang ke Mesir satupun. Karena negara kamu itu panas, gersang, tidak ada kehidupan kecuali Al-Azhar. Kalau kamu menutup Al-Azhar, berarti kamu menutup Mesir. Nah, Bung Karno itu bertukar ide dengan Presiden sangat simbol seperti itu, sehingga dipertimbangkan usulan Bung Karno, sampai sekarang Al-Azhar itu masih terjaga. Jadi ini salah satu peran Indonesia untuk mempertahankan kampus tertua di dunia, Al-Azhar itu. Jadi ini yang menjadikan kenapa kita ketika belajar di Mesir ditanya, ya Nas, fin itu, dari mana kamu? Kita bilang, ana min Indonesia. Ketika kita bilang kita dari Indonesia, pasti mereka jawabnya apa? Masya Allah, Indonesia ahlan nas. Indonesia itu adalah manusia yang paling manis, paling hebat. Itu pokoknya pujian-pujian seperti itu sering dilontarkan ketika kita ditanya orang Mesir dan kita menjawab identitas kita. Namun sebaliknya, belakangan ini karena ya ini pergeseran social movement, haibah kita di Mesir semakin menurun ya, karena pengiriman TKW, pekerja legal dan sebagainya, ilegal itu semakin tinggi. Sehingga ini juga saya rasakan
dulu awal-awal saya ke Mesir itu agak disegani lah, maksudnya orang Indonesia itu agak berwibawa gitu. Tapi belakangan sebelum pulang itu kenapa martabat atau hebat kita di mata mereka itu agak berturun. Nah, salah satunya faktor yang kemarin pernah kita kaji dengan Bapak Atas Pendidikan, salah satunya apa? Pemberangkatan TKW, terus ada beberapa budaya yang bertentangan dengan Mesir yang kita bawa dari Indonesia, seperti misalkan merokok di samping jalan, jalan sambil ngobrol, itu kan bukan budaya mereka gitu. Tapi hal demikian ini menjalar, sehingga itu salah satu Mesir memandang kita itu tidak sehormat yang awal-awal dulu. Jadi seperti itu. Ya mungkin awal-awal dulu Indonesia lebih terkenal apa ya, intelektual muslimnya itu diakui. Nah, sekarang sepertinya belum ada ya. Karena kita melihat ada dulu namanya siapa namanya? Syekh Ihsan Jampos dari Kediri. Itu kan beliau pernah ditawari jadi dosen di Al-Azhar. Karena punya kitab syarahnya Imam Al-Ghazali itu. Tapi beliau tidak berkehendak. Nah, demikian ini yang menjadikan orang Mesir itu sangat hormat sama orang Indonesia karena dari segi intelektualitas mereka itu diakui, dan dari segi solidaritas juga sangat diakui terhadap keberadaan negara Mesir. Seperti itu, Ustaz Angka. Iya, setuju sekali ya Ustaz Anang ya. Karena memang nampaknya makin kesini ya kita sangat-sangat harus dihadapkan dengan fenomena degradasi akhlak ya, degradasi akhlak dan juga degradasi moral, khususnya adik-adik kita ya yang baru istilahnya melanjutkan ke negara seorang diaspora, juga seorang pelajar ketika berada di sana itu dia cuma tidak hanya membawa nama dia sendiri ya, Ustaz Anang ya. Tidak hanya juga membawa negara Indonesia secara keseluruhan. Ya, bagaimana kita beradab, bagaimana kita beretika, dan bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku di sana, tentu sangat-sangat mencerminkan dan sangat-sangat menjadi tolak ukur bagi negara lain untuk menilai sebuah negara, Ustaz Anang ya. Maka mungkin penting banget apa yang disampaikan Ustaz Anang tadi. Siapapun kita nanti ketika pergi negara lain ya, adalah rasulan atau utusan ya dari negara kita ya Indonesia, maka etika, adab dan juga tingkah laku tentu sangat penting ya untuk kita jaga dan untuk kita sesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Karena orang Indonesia ini cukup ini ya Ustaz Anang ya, salah satu yang uniknya Ustaz Anang ya, kalau kita di Indonesia sudah biasa sholat kemana-mana menggunakan sarung, Ustaz Anang ya, menggunakan sarung ya kan, ya ke pasar pakai sarung ya, ke masjid pakai sarung dan lain sebagainya. Padahal bagi orang Mesir sendiri penggunaan sarung ini agak-agak bermasalah, maksudnya dalam artian agak-agak sensitif. Ustaz Anang ya, Ustaz Anang boleh ceritakan gitu pengalaman unik terkait dengan bagaimana pandangan orang Mesir ketika kita menggunakan sarung di sana sekarang? Wah, ini sebenarnya topik yang kurang tepat kita bahas bulan Ramadan. Tapi sedikit lah biar nggak penasaran. Kenapa kok sepandang hal yang aneh gitu kalau di Mesir ya? Sampai sekarang orang Timur Tengah, khususnya Mesir, begitu juga beberapa negara di Afrika, memandang sarung itu pakaian perempuan. Jadi ketika laki-laki menggunakan pakaian sarung, itu orang yang kolot, yang masih berpegang dengan nalar-nalar konservatif itu, mereka kadang marah, sampai diekspresikan dengan pukul, dengan mendorong, atau bahkan kita itu dimarahi di tempat. Karena bagi mereka itu pakaian perempuan, jadi tasyabuh bin nisa bagi mereka kan nggak boleh bagi laki-laki. Itu salah satu pandangannya. Terus begitu juga sarung atau pakaian yang semacam itu
yaitu berupa apa namanya izar itu kan, yang hanya diikatkan di perut. Itu bagi mereka pakaian yang dipakai oleh apa namanya pengantin baru. Jadi kalau pakaian itu dipakai di tempat umum, kesannya itu ya negatif. Pakaian tidur dibawa ke tempat umum. Nah, itu mindset orang Mesir terhadap laki-laki yang mengenakan sarung. Seperti itu. Penting Ustaz Anang untuk diberitahu atau diinformasikan ke teman-teman ya, teman-teman himpas, khususnya nanti yang siapa tahu insya Allah kan umroh jangan apa istilahnya dipersiapkan. Jangan sampai nanti turun dari pesawat di bandara itu semuanya pakai sarung gitu Ustaz Anangnya. Itu agak-agak nanti akan jadi bahan pelototan security bandara gitu Ustaz Anangnya. Oke, Anangnya. Oke. Tidak bisa teman-teman ya. Ya, banyak hal yang sudah kita obrolkan dari tadi bagaimana kita mulai pengalamannya Mas Yudo ketika berada di Korea, ya bagaimana komunitas yang minoritas ya agama Islam harus berjuang, harus part lebih ketika berpuasa di Korea. Ya, kemudian juga kita sudah tahu bagaimana pandangan orang Korea sendiri ketika melihat orang Islam sedang melakukan ritual ibadahnya. Ya, tadi juga Ustaz Ana banyak menceritakan tentang secara garis besar bagaimana keunikan-keunikan yang ada di Mesir. Ya, kemudian juga bagaimana tadi tradisi-tradisi unik yang hanya ada di Mesir, kemudian yang dirindukan oleh Ustaz Anang dan juga Mas Yudo ketika berada di negara perantauan. Dan setelah ini insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Ya, pertama kita persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ya silakan langsung on cam atau perkenalkan diri, ya, kemudian ITSI dan juga sekarang ada di fakultas mana, silakan dan langsung disampaikan pertanyaannya pada dua narasumber kita. Silakan teman-teman, sahabat himpunan semua yang ada pertanyaan. Ya, mungkin karena yang lain belum ada yang merespon, pertanyaan muncul dari pengacara ya. Boleh untuk bertanya, Mas? Silakan, Mas Umam. Iya. Dua culture yang sangat berbeda ya, di mana satu sangat familiar dengan Islam, yang satunya lagi lebih cenderung ke budaya Barat yang menginvasi budaya Konfusianisme. Nah, menarik sebenarnya berkuliah di dua negara yang memiliki beda budaya yang sangat mencolok ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Mesir meskipun sama-sama Muslimnya, tapi ya seperti yang kita tahu, setiap Muslim pun berbeda-beda. Bahkan dalam tingkat individu pun kita mengalami perbedaan gitu kan. Ditambah lebih-lebih ketika berbicara tentang masalah suatu negara gitu. Begitupun juga terlebih lagi dengan Korea Selatan yang berbeda iman gitu kan. Nah, tapi dua persamaan dari kedua pembicara adalah mengenai bagaimana proses dari kedua pembicara ini untuk mencapai studinya di sana gitu kan. Barangkali di sini ada yang berminat untuk S3-nya untuk ke luar negeri atau melanjutkan S berapa lagi? Udah nggak ada ya S3 yang paling tinggi ya. Oke. Untuk melanjutkan studinya ke luar negeri itu step-step dari kedua pembicara seperti apa dan tips triknya ketika memilih suatu negara
untuk dijadikan sebagai sebuah tujuan dari kelanjutan studi itu seperti apa? Adakah ketika kedua pembicara ini memilih entah itu Mas Yudo ke Korea Selatan dan Mas Arif ke Mesir, itu sudah mengenal terlebih dahulu kulturnya, atau ya yang penting saya keluar dari Indonesia atau menuntut ilmu lebih daripada di Indonesia gitu, sehingga saya asal memilih dari negaranya itu sendiri, atau begitu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum ke negara tujuan. Itu sih yang saya tanyakan untuk kedua pembicara. Oke, terima kasih Mas Umam atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya, tentu ini memunculkan banyak hal yang menarik dari dua pemateri kita yang akan disampaikan setelah ini. Ya, sahabat Himpas yang ingin bertanya setelah ini saya persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan. Ya, setelah pertanyaannya Mas Umam, di sini langsung dijawab oleh kedua pemateri kita. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Umam, ya, Ustadz Anang dan juga Mas Yudo adalah terkait dengan bagaimana ya proses yang dilakukan oleh Mas Yudo dan juga Ustadz Anang untuk mencapai negara pilihan masing-masing. Ya, dan kemudian hal apa saja yang Mas Yudo dan juga Ustadz Anang lakukan atau yang dipersiapkan ketika ingin melanjutkan studi ke negara tujuan. Hal apa saja yang dipersiapkan, hal apa saja yang dinilai, hal apa saja yang menjadi tolak ukur ketika kita menentukan pilihan kita untuk melanjutkan studi. Karena ini penting ya, karena nanti ya di S2 atau di S3 dan lain sebagainya mungkin ada sesuatu hal yang akan cocok dengan kita di masa yang akan datang. Silakan kita persilakan untuk mungkin Ustadz Anang terlebih dahulu. Silakan Ustadz Anang. Oke, terima kasih untuk Mas Umam. Untuk studi abroad itu saya kira pengalaman di Mesir tidak tidak se-wow yang di negara-negara barat ya. Mungkin karena di sana, di Mesir itu kan sudah diakomodir sama Kemenak, jadi kita hanya mengikuti tes Kemenak, begitu lulus, ya udah tujuan kita hanya satu, di Al-Azhar itu. Karena kalau peraturan di Al-Azhar, kita tidak bisa lanjut pendidikan jenjang master ataupun doktoral kalau ijazah sebelumnya bukan dari Al-Azhar. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut S2 di Al-Azhar, ijazah kita dari UIN, dari kampus selain Al-Azhar nggak boleh. Bahkan di Mesir pun nggak boleh. Apalagi doktoral gitu. Nah makanya bagi saya ini tantangannya kurang begitu greget ya. Karena kita harus linear S1 dari Al-Azhar, S2 bisa lanjut, nanti lulus S2 boleh lanjut ke S3. Nah mungkin sekedar sharing di luar kampus Al-Azhar, untuk memilih tempat studi yang paling cocok untuk jenjang master ataupun doktoral itu saya kira bukan nama kampusnya ya, lembaganya itu saya kira nomor sekian. Karena yang paling penting itu adalah profesor siapa yang akan kita tuju. Karena penelitian kita itu kan sudah mengarah ke research. Jadi misalkan saat ini misalkan di Indonesia ada pakar tafsir Pak Quraisyhab. Nah kebetulan beliau nggak ngajar di kampus yang benefit misalkan, tidak ngajar di Universitas Indonesia misalkan, atau bukan Universitas Islam Negeri misalkan. Tapi beliau mengajar di kampus yayasan beliau sendiri di PSG, Pusat Studi Al-Quran. Itu saya kira kalau kita sudah jenjang S2 atau S3, itu lebih baik memikirkan siapa pembimbing promotor kita itu. Jadi jangan terlalu terpaku oleh instansi, yaitu bolehlah mendukung. Salah satunya fasilitas buku, fasilitas relasi yang diberikan kampus benefit. Cuman kalau untuk jenjang research itu saya kira promotor itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang paling penting untuk mencari
kampus di luar negeri, itu profesor di sana, apa yang akan kita tuju, misalkan kita ingin belajar tentang antropologi, kita cari misalkan siapa antropolog yang saat ini terkenal, misalkan Clifford Geertz misalnya. Nah, ya udah kita mencari Clifford Geertz ngajar di mana. Atau studi Al-Quran kontemporer, Muslim saat ini yang masih hidup. Ada Abdul Said di Australia, kita ikut ke sana. Jadi lebih fleksibel. Makanya untuk S2 atau S3 jenjang demikian ini bolehlah untuk menyebutkan kampus, tapi yang paling penting saya kira siapa promotor kamu, teori apa yang kamu usung, yang kemudian dibenturkan, dikaji dengan profesor kamu itu. Jadi seperti itu yang paling penting untuk studi approach, Mas Umam. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Anang. Ya, pertanyaan yang sama untuk Mas Yudo. Silakan Mas Yudo. Ya, terima kasih Umam atas pertanyaannya. Saya sepakat 100% gitu ya. Terkait dengan kalau studi lanjut, tentu pertimbangan utama ya, pertama siapa yang akan dituju ya, profesor yang akan dituju. Jangan sampai kalau katakanlah kalau kita belajar misalkan, kalau saya kan studi tentang social policy. Social policy kan kalau di Asia yang bagus kalau nggak biasanya orang-orangnya kalau nggak bermukim di Korea ya di Hong Kong gitu. Artinya jangan sampai gitu kita belajar cuman karena sekedar gengsi di institusi ya, lalu ya nggak dapat apa-apa gitu. Karena jangan salah juga gitu. Kalau misalkan di dalam bidang saya, sekarang profesor-profesor yang di Oxford itu, yang tadinya mungkin orang kiranya ya belajar ke situ, tapi sekarang profesor social policy pindah ke Asia Timur gitu kan. Ya, artinya kita kalau kita mau dapat ilmunya ya kita harus ikut profesornya. Pergi ke Asia Timur, cari negara di mana dia apa jadi profesor di situ, nah kita melamar S2 atau S3 di situ. Terutama S3 ya, kalau S2 mungkin ada masih sedikit ada apa namanya excuse gitu ya, milih institusi. Tapi kalau S3 saya kira ini harus memikirkan betul-betul gitu. Jangan sampai nanti akhirnya nggak cocok sama profesornya dan kitanya juga jadi nggak ridho gitu belajarnya ya akhirnya kan ya sia-sia. Dan pentingnya juga mempertimbangkan profesor juga karena ini ya jangan sampai ilmu yang kita kaji itu ya ini tidak relevan dan juga penting juga diperhatikan namanya ilmu itu kan harus ada sanadnya ya gitu kan apapun ilmunya gitu kan. Jadi benar kalau kita harus mempertimbangkan profesor ya karena itu alasannya. Yang kedua yang paling praktis lagi gitu. Motivasi mau S2 tuh S3 tuh mau ngapain sih gitu. Nah, kita harus melihat juga pasar kerja di negara kita. Di negara kita itu negara di mana ekonominya itu bukan ekonomi negara, bukan ekonomi jasa atau ekonomi apa knowledge based ekonomi itu ya, ekonomi berbasis pengetahuan yang artinya membutuhkan high skill labor. Artinya dengan karena maksud saya juga dan kebanyakan juga di Indonesia itu mostly didominasi oleh apa pekerjaan yang sektornya ya sektor-sektor industri, manufaktur, agraris gitu. Sehingga yang banyak dibutuhkan tuh ya sebetulnya ya mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor itu yang S1 gitu kan. Nah, kalau S2, S3 gimana nih gitu kan. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga. Sebelum kita keluar negeri, pastikan kita punya pengalaman yang cukup ya karena kalau kita ngelihat ini loker kebanyakan kan tuntutannya apa? Kalau S2 biasanya harus punya pengalaman 3 tahun. 5 tahun bekerja, apalagi S3 semakin sulit cari kerja. Jadi pertimbangkan itu juga. Jadi jangan sampai S2 atau S3 tapi kita sulit mencari kerja ya. Jadi pertimbangkan juga. Jadi sebelum berangkat itu harapannya kita mengukur kita punya pengalaman berapa tahun. Lalu ketika kita S2 kira-kira mau pulangnya bekerja di mana? Apa yang mau kita tekuni setelah kita pulang? Itu penting diperhitungkan. Karena tadi struktur labor market kita itu masih menempatkan apa namanya jenjang-jenjang lulusan master dan doktoral itu dalam kerangka yang sangat minoritas. Gitu. Hanya sedikit orang, tidak banyak. Kecuali kalau mau jadi dosen ya. Kalau jadi dosen sangat terbuka lebar. Kalau jadi dokter itu peluangnya insya Allah banyak deh. Tapi kalau mau yang non akademisi, nah itu yang penting harus diperhitungkan. Minimal punya pengalaman 3 tahun dulu deh, baru ambil S2 di luar negeri. Gitu.
Karena saya punya teman juga cerita, dia ini S1, S2, S3 di Jepang terus. Nah, ya sampai sekarang belum kerja gitu. Karena dia nggak mau jadi akademisi gitu, karena alasannya nggak passion ngajar. Tapi cari kerja biasa sulit karena pengalamannya kurang. Nah, ini jadi PR ya. Terus kalau mau lanjut S2 di luar negeri atau S3, yang penting adalah ya itu, kalau mau chance-nya besar, bedakan antara motivation letter dan statement letter. Jadi sering kita tukar. Nah, kalau motivation letter itu apa namanya, motivasi kita ya. Mengapa kita harus memilih kampus itu untuk studi? Nah, terus pertimbangkan juga seberapa efektifkah studi lanjut atau spesifik di negara tertentu dan kampus tertentu dapat menolong kita atau menolong Anda untuk menggapai cita-cita kita. Lalu sejauh mana kita sudah mengupayakan apa yang kita cita-citakan itu. Itu motivasi itu berkisar di seputar itu. Jangan tukar. Nah, statement letter itu berkaitan dengan personal selling. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan misalkan seberapa istimewanya Anda sehingga kampus harus menerima Anda. Lalu apa kontribusi Anda bagi bidang studi Anda gitu kan. Ceritakanlah pengalaman bagaimana cara Anda bertahan dalam situasi sulit. Ini penting gitu ya. Jadi lebih kepada personal selling yang kemudian menjual diri kita. Tapi kalau motivation letter itu berkaitan dengan mengapa kita harus studi lanjut dan mengapa kita harus memilih kampus di luar negeri. Nah itulah kurang lebih banyak. Jadi saya punya teman juga yang menjadi tim seleksi dan dia cerita salah satu pertimbangan kenapa banyak kemudian orang gagal dapat kampus tuh ya nggak bisa bedain antara motivation letter dan statement letter. Itu hal yang lainnya. Tapi kalau kita kembali ke topik kita soal pertanyaan apa yang harus dipertimbangkan selain daripada profesor, juga soal labor market kita dan pengalaman kita. Ya jangan sampai setelah kita lulus S2, S3 nggak dapat kerja, kan sayang gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Yudo ya, atas maklumat dan juga banyak informasi yang baru didapatkan oleh teman-teman sahabat Himpas semuanya di sore hari ini ya. Kemudian kita buka untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Anang dan juga Mas Yudo? Apakah masih ada? Oke, ya. Jika memang sudah tidak ada, ya maka saya rasa kita cukupkan ya sesi tanya jawab pada sore hari ini, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Yudo dan juga kepada Ustadz Anang ya atas kesempatan dan juga atas kesetiaan Ustadz Anang dan juga Mas Yudo untuk berbagi bersama kita, untuk sharing bersama kita dan diskusi bersama kita, bersama sahabat Himpas semua pada sore yang berbahagia hari ini. Dan tentu ini adalah menjadi suatu wadah silaturahmi yang baru bagi kita semua. Ya, semoga wadah ini tetap akan terus berlanjut untuk silaturahmi kita ke depannya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita berikan waktu ya beberapa menit untuk closing statement atau pesan ya, dan juga istilahnya dauh dari pemateri kita ya, pada sore hari ini terkait dengan puasa Ramadan dan juga motivasi Ramadan. Ya, silakan Ustadz Anang dan juga Mas Yudo untuk menyampaikan closing statement. Ustadz Anang dulu silakan. Boleh nggak closing statement-nya share PPT? Boleh, silakan Ustadz. Nah.
Mungkin itu Ustadz Yudo dulu. Saya sambil nyari filenya. Oh, baik, Ustaz. Silakan. Ya, Mas ya, Yudo. ya. Ya, closing statement ya terkait dengan ini. Gimana tadi pertanyaan apa namanya? Instruksinya gimana nih? Saya lupa. Ini sempat. Closing statement Mas Yudo terkait Oke. dengan kiranya pesan Dauh Mas Yudo untuk kita semua ya untuk menambah motivasi puasa kita atau terkait hal apapun yang berkaitan dengan Ramadan dan juga thalabul ilmi tadi, menuntut ilmu tadi khususnya di negara-negara yang ada selain di Indonesia. Ya, ya teman-teman, pesan ini pesan saya gitu ya untuk teman-teman gitu. Saya kira bulan Ramadan ini sebetulnya memberikan kita waktu lebih panjang gitu ya. Selain buat muhasabah juga untuk sebetulnya banyak belajar gitu. Saya merasakan justru saya lebih produktif gitu di masa-masa Ramadan karena saya punya waktu yang lebih panjang ya. Bangun jam 3, tidur lebih malam gitu kan. Nah, saya kira manfaatkanlah itu untuk teman-teman lebih banyak untuk membaca buku gitu kan, untuk cari ilmu baru gitu. Yang saya kira kesempatan itu tidak diberikan di bulan-bulan lain, di mana bulan lain biasanya kan sangat crowded dengan berbagai aktivitas, ya jam kerjanya juga sangat tinggi. Nah, sementara Ramadan ini kan banyak keluangan-keluangan, terutama bagi teman-teman yang bekerja ya, di tempat kerja pasti ada banyak keluangan-keluangan. Manfaatkanlah itu untuk berbagai hal yang positif. Saya kira Ramadan ini sayang kalau untuk dilewatkan begitu saja. Jadi belajarlah sebanyak mungkin dan sebisa mungkin ketika Ramadan. Maka akan terbiasa setelah itu. Gitu aja pesan saya deh. Betul sekali Mas Yudo ya. Jadi bulan Ramadan itu seperti bengkel Mas Yudo ya. Untuk menservis kita, ya, servis yang kita biasanya jarang ngaji, di Ramadan kita biasakan untuk ngaji. Goal tujuannya, goyah utamanya adalah nanti maba'da Ramadan ya, Ustaz Yudo ya, Mas Yudo ya. Oke, terima kasih Mas Yudo atas waktu dan juga kesempatannya, kesediaannya, atas segala wawasan, pengalaman, dan juga ilmu yang diberikan kepada Mas Yudo di sore hari ini. Ya, sukses terus Mas Yudo ya atas segala kegiatan, aktivitas, dan juga rencana ke depannya nanti. Selanjutnya mungkin Ustadz Anang. Ya. Gimana, dengar Ustadz Angkang? Sudah kedengaran. Oke. Ini nggak bisa share screen saya. Mungkin itu aja ya. Kapan-kapan aja kita share. Untuk di bulan Ramadan ini, puasa itu saya kira kan bahasa puasa diambil dari saum, yaitu secara linguistik kan al-qasdu, yaitu sengaja. Artinya kita sengaja untuk lapar, sengaja untuk menjaga dari pandangan, sengaja untuk menahan semua keinginan, diantaranya ingin pulang, ingin mudik, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita ada edaran di rumah saja dari pemerintah untuk tidak mudik, larang mudik, kalau kita laksanakan itu insya Allah juga bernilai puasa, karena kita juga mengikuti peraturan pemerintah. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi menahan keinginan dari mara bahaya itu juga masuk puasa min haitsul lughah, yaitu dari sisi linguistik. Jadi kalau ada edaran pemerintah, larangan mudik, kita ikuti itu, insya Allah juga akan bernilai ibadah puasa. Terima kasih untuk semuanya. Ustadz Hangkal, kawan saya Mas Tauhid dan Mas Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tunai sudah
apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita, ya, materi yang sangat luar biasa dan menarik, materi yang sangat-sangat memberikan banyak manfaat bagi kita, ya, membukakan pandangan-pandangan baru, yang membukakan wawasan yang baru bagi kita terkait khususnya bagaimana menjalani Ramadan di negara Mesir dan juga di Korea Selatan, dan juga step-step untuk melanjutkan studi di Mesir dan juga di Korea Selatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada sahabat Impas semua. Ya, sebentar lagi sudah beduk maghrib, ya. Kita isi waktu luang kita isi ngabuburit kita dengan membaca Al-Quran, dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, dengan amalan-amalan yang bermanfaat, ya. Dari saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan, atas segala perkataan yang salah, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Umam. Silakan. Ya. Terima kasih untuk semua pembicara dan untuk moderator. Berikut sesi terakhir, ya, sesi penyerahan sertifikat untuk kedua pembicara dan juga untuk moderator. Secara simbolis akan saya share screen mengenai sertifikatnya. Nanti kita screenshot sebagai tanda dokumentasi. Nah, berikut sertifikat yang kami berikan, yang Himpas berikan kepada Mas Muhammad Kamal Ihsan LC. Ya, Mas Kamal bisa untuk open cam biar kita bisa namanya screenshot sebagai bukti dokumentasi. Ya, mungkin nih 1, 2, 3, dan berikut sertifikat yang kami berikan kepada Mas Tauhid Komarayudo, SOS MDP. Minta bantuannya untuk screenshot 1, 2, 3, dan yang terakhir sebagai moderator kami berikan kepada Mas. Oh, tadi salah ya. Maaf, tadi salah. Dari moderator Mas Kamal Ihsan, ya. Nah, ini buat Mas Arif Alanang. Nah, untuk panitia mohon untuk di share screen, di screenshot. Ya, sudah. Demikian acara kajian terakhir dari rangkaian kajian spesial Ramadan, mulai dari Ramadan dan pengaruh terhadap kesehatan jasmani, Ramadan dan korelasinya dengan kesehatan mental, dan yang ketiga yaitu tentang selektif dalam memilih produk hewani, dan yang terakhir ini tema yang agak dipaksakan sebenarnya karena kita kehabisan pembicara dan beberapa pembicara tidak menyanggupi dengan tema yang kita ajukan kepada beliau. Kurang lebihnya mohon maaf atas tema ini, dan terima kasih terhadap pembicara atas pembahasannya yang begitu komprehensif, ya, mengenai dua culture yang sangat berbeda dari dua kampus, dua negara di situasi Ramadan, sekaligus penggambaran tentang mengenai entah itu studi lanjut dalam artian S2 ataupun studi lanjut dalam artian S3. Sekian kiranya saya tutup acara
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.